Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang matematika diskrit dengan tema adalah himpunan. Konten yang akan dibahas hari ini adalah tentang definisi himpunan, penyajian himpunan, jenis himpunan, dan operasi himpunan. Secara definisi, himpunan menurut Liu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Ini bisa dinotasikan dengan huruf besar seperti A, B, C, I, dan seterusnya. Objek dalam himpunan disebut sebagai anggota himpunan atau elemen himpunan yang disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, penyajian dari himpunan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah enumerasi, yang kedua adalah simbol-simbol baku, yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan, sedangkan yang keempat adalah diagram Venn. Enumerasi contohnya sebagai berikut. Misalkan ada himpunan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4 ini merupakan cara enumerasi dari himpunan A. Kemudian contoh lainnya, misalkan adalah himpunan 5 bilangan genap positif pertama. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah contoh enumerasi dari himpunan B. Kemudian ada juga C sama dengan kurung kroll, kucing, A, Dewi, 10, buku. Nah, ini adalah anggota himpunan dari C. Kemudian ada R sama dengan A, B, himpunan A, B, C, dan himpunan AC. Kemudian ada C di sini lagi ya. Ada A, himpunan A, dan himpunan A. Kemudian ada K, himpunan kosong. Nah, ada contoh lain, misalkan himpunan 100 bilangan asli pertama. Ini kita bisa tulis seperti ini. 1, 2, titik, titik, titik. Ini menunjukkan bahwa lanjutan dari 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu bisa ditulis dengan titik, titik, titik. Kemudian batas akhirnya adalah 100. Kemudian ada lagi himpunan bilangan bulat ditulis sebagai titik, 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 minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan titik, titik, titik. Titik-titik ini artinya adalah bilangan ini berlanjut sampai minus tak hingga, sedangkan titik-titik ini adalah bilangan berlanjut sampai tak hingga. Nah, penyajian himpunan yang kedua adalah simbol-simbol baku. Ini simbol-simbol baku yang sudah kesepakatan bersama para ilmuwan ya. Misalkan P itu dituliskan untuk melambangkan sebuah bilangan positif. Kemudian ada N, himpunan bilangan alami, natural atau asli. Nah, ini isinya 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada Z, ini adalah himpunan bilangan bulat dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian ada Q, himpunan bilangan rasional. Kemudian ada R, himpunan bilangan real. Kemudian ada C, himpunan bilangan kompleks. Nah, himpunan bilangan kompleks apa? Himpunan bilangan kompleks terdiri dari himpunan bilangan real ditambah imajiner. Ini adalah himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya yang ketiga, dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Ini dilambangkan dengan notasi X sedemikian hingga syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Ini kita bisa tuliskan X sedemikian hingga X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau kita bisa tuliskan seperti ini, X demikian hingga X anggota P sedangkan X kurang dari 5, yang ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian ada contoh lain, misalkan M, X semikian hingga X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah diskrit.
Selanjutnya yang keempat ada diagram Venn. Diagram Venn, jadi himpunan itu kita bisa tuliskan dalam sebuah diagram seperti ini. Ya, ini contohnya semestanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ada himpunan A yang isinya 1 2 3 5 dan himpunan B isinya 2 5 6 8. Kita bisa gambarkan seperti ini. Kita gambarkan dulu lingkaran A. Kemudian kita tuliskan 1 2 3 5, 1 2 3 5. Kemudian tuliskan juga himpunan B. Kita gambarkan seperti ini. Kenapa dia beririsan? Karena 25 ada di himpunan A dan 25 ada di himpunan B. Maka kita tuliskan di tengah ini. Kemudian kita beri lingkaran, sedangkan 6 dan 8 itu tidak ada di A, maka dituliskan di bagian dari B. Sedangkan yang sisanya dituliskan dari bagian dari semestanya, yaitu 4 dan 7. Selanjutnya ada istilah kardinalitas. Ini adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah NA atau bisa ditulis juga tanda mutlak A ya. Ini adalah jumlah dari A. Jadi kalau misalkan di pemrograman biasanya A itu adalah sebuah array, kemudian N dari array itu adalah kardinal. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa jumlah dari sebuah himpunan. Oke, ini contohnya. B sama dengan X demikian hingga X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Itu contohnya ada B, kemudian B itu sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, di sini jumlah dari B itu adalah 8. Untuk menyebutkan 2, 3, 5 dan seterusnya ini adalah cara enumerasi ya tadi ya. Sedangkan B di sini bukan merupakan penyajian berdasarkan lambang karena B ini diambil secara sembarang. Kemudian ada T. Ini isinya kucing, A, Dewi, 10 buku. Ini jumlah elemennya adalah 5. Kemudian ada yang ketiga ada A sama dengan A, himpunan A dan himpunan A. Dituliskan jumlahnya ada 3. Jadi ini 1, 2, 3. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Dituliskan seperti ini, A subset dari B. Di sini digambarkan secara diagram Venn, A itu ada di dalam B, sedangkan keduanya di dalam sebuah semesta. Jadi yang dimaksud semesta itu adalah topik dari pembicaraannya. Jadi nggak mungkin kita berbicara tentang himpunan itu melebihi dari semestanya. Pada implementasinya, misalkan dalam sebuah database, ya, yang dinamakan himpunan itu adalah nama database-nya, sedangkan himpunan adalah nama-nama tabelnya. Nah itu ya, itu implementasi dalam pemrograman. Kemudian contoh lain ada himpunan bagian subset itu seperti ini. 1, 2, 3 itu subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi yang menarik, 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena di sini subset ada sama dengannya. Jadi ini merupakan anggota dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga ini penulisan dengan lambang ya. Ada N subset dari Z. N itu apa? N itu adalah bilangan asli subset dari bilangan bulat Z ya. Sedangkan Z subset dari R. R itu adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu isinya ada bulat dan ada pecahan. Nah, R subset dari C. C itu adalah bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu isinya adalah bilangan real plus imajiner. Itu adalah bilangan kompleks. Jadi bilangan yang paling banyak itu adalah bilangan kompleks karena isinya adalah
real dan imajiner. Kemudian yang keempat, contohnya ada misalkan jika A, X, Y, X plus Y itu kurang dari 4, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, dan B, X, Y, 2X plus Y kurang dari 4, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, maka B adalah subset dari A. Oke, nanti penjabarannya coba dijabarkan ya. Kenapa bisa isinya B subset dari A? Kemudian menurut teoremanya, ini teorema 1, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subset dari A. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jadi himpunan kosong itu merupakan subset dari A. Kemudian C, A subset dari B, B subset dari C, maka A itu subset dari C. Ini hukum transitif ya. Jadi A anggota B, B anggota C, maka A itu anggota C. Himpunan bagian yang tadi ya masih sama dengan yang tadi. Himpunan kosong merupakan subset dari A dan A subset dari A, maka A disebut sebagai himpunan bagian yang tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contohnya A 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan kosong adalah improper subset dari A. Himpunan bagian yang lain, A subset dari B berbeda dengan A subset dari B. A subset dari B, A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B, berbeda dengan yang ada sama dengannya ya. A adalah himpunan bagian sebenarnya proper subset dari B. Jadi kalau yang tak sebenarnya itu adalah himpunan dirinya sendiri, itu adalah improper, sedangkan yang benar-benar bagiannya itu disebut proper subset. Oke, contohnya 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. A subset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong itu berbeda dengan 0 ya, karena 0 bukan sebuah himpunan kosong. 0 itu adalah anggota dari himpunannya. Nah, jadi ada null, ada kosong. Null itu biasanya di set pada array. Awal array itu di set null set. Jadi kenapa sebuah himpunan itu ada himpunan kosongnya, itu adalah penamaan dari sebuah himpunan itu diawali dengan himpunan kosong sebenarnya. Makanya setiap himpunan itu ada null setnya. Nah, ini contohnya ya, E sama dengan X, X kurang dari X, maka NE sama dengan 0. Jadi di sini, ini contoh nih ya, ada X kurang dari X. Nah kan nggak mungkin ada X kurang dari X. Maka jumlah dari E itu adalah 0. Kemudian ada lagi, orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka jumlahnya adalah 0. Contoh lagi, X demikian hingga X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka jumlahnya adalah 0. Kenapa? Karena ini X kuadrat ya, bukan X2. X kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka kita tuliskan X kuadrat sama dengan min 1. Akar dari min 1 adalah imajiner. Maka kita tuliskan jumlah dari A itu adalah 0. Nah, himpunan kosong juga ada penulisan seperti ini. Himpunan kosong dari himpunan kosong dapat dituliskan juga seperti ini. Kemudian ada juga himpunan kosong, himpunan kosong dapat dituliskan himpunan kosong, himpunan
kosong. Himpunan kosong bukan merupakan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu adalah himpunan kosong. Himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya adalah sebagai berikut. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Kemudian ada juga himpunan dikatakan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. A ekuivalen B jika dan hanya jika jumlah A dan jumlah B sama. Misalkan A sama dengan 1, 3, 5, 7. Kemudian ada B, A, B, C, D. Maka A ekuivalen B. Sebab A sama dengan jumlah A sama dengan jumlah B sama dengan 4. Oke. Nah, contoh ekuivalen ini seperti kepemilikan ya. Jadi secara lazimnya mahasiswa hanya memiliki satu NIM. Jadi satu NIM satu mahasiswa. Maka ada himpunan NIM, ada himpunan nama, maka NIM jumlah NIM sama dengan jumlah nama. Itu ekuivalen ya. Jadi ekuivalen hanya dilihat dari jumlahnya, bukan dari isinya. Isinya sama, maka himpunan itu disebut ekuivalen. Sedangkan himpunan sama, isinya harus benar-benar sama. Jadi kayak misalkan A sama dengan B, maka B ini harusnya isinya 1, 3, 5, 7 baru dikatakan sama. Tapi kalau ekuivalen jumlahnya sama, itu dikatakan ekuivalen. Himpunan sama pasti ekuivalen, himpunan ekuivalen tidak mesti sama. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas, disjoin, jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Nah, ini dilambangkan A saling lepas B ya, disjoin B. Diagram Venn-nya seperti ini, A, B. Ini tidak ada irisan. Contohnya, jika A X anggota P, X kurang 8, kurang dari 8, dan B 10, 20, 30, maka A disjoin B. Selanjutnya, ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya PA. Nih ya. Kemudian jika jumlah A itu sama dengan M, maka jumlah himpunan bagian dari kuasanya itu jumlah dari PA-nya itu adalah 2 pangkat M. Nah, ini contohnya ya. Jika A itu 1,2, maka PA itu adalah 0, 1, 2, 1, 2, 3 yang jumlahnya 2 pangkat 2, 4. Contoh, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P kosong, maka himpunan kuasanya adalah kosong dan himpunan kosong. Dua pangkat 1. 2 pangkat 1 isinya 2. Nah, kemudian ada lagi nih contoh himpunan kuasa. Berapa power set dari A yang isinya 1, 2, 3? Maka jawabnya adalah himpunan kosong 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, dan 1, 2, 3 yang jumlahnya adalah 8. Oke, selanjutnya adalah operasi terhadap himpunan. Di sini ada 6 operasi ya. Yang
sebenarnya diimplementasikannya di relasi tabel nantinya ya. Relasi tabel ini serunya di sana. Ini adalah matematikanya. Yang pertama adalah irisan atau intersection, yang kedua adalah gabungan atau union, yang ketiga adalah komplement, yang keempat ada selisih, difference, yang kelima ada beda setangkup, symmetric difference, yang keenam ada perkalian Cartesian product. Nah, ini irisan. Irisan A irisan B ini dilambangkan seperti ini ya. X demikian hingga X anggota A dan X anggota B. Jadi yang diarsir ini adalah irisannya ya. Jadi kalau ada yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka dikatakan beririsan. Contoh, jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B, kita lihat di sini apa yang sama? Yang sama adalah 4 dan 10 ya. Maka irisan A irisan A dan B, kita bisa baca irisan itu dan ya. A dan B sama dengan 4, 10. Jika A 3, 5, 9 dan B min 2, 6, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Artinya A disjoin B. Gabungan. Lambangnya seperti ini ya, seperti huruf U, kita baca atau ya. A gabungan B, A atau B. Semikian hingga X anggota A atau X anggota B. Maka semuanya diarsir. Contoh ya. Jadi kalau misalkan ada A 258 dan B 7522, maka A gabung B itu adalah 258 atau 257 822. Kenapa 5-nya kok ditulis satu kali padahal di sini ada irisan? Karena ini ada jenis himpunan single set. Jadi ada single set, ada multi set. Nanti di akhir akan kita bahas tentang multiset itu apa, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ada A gabungan himpunan kosong, maka hasilnya adalah A. Komplement atau kita bisa lihat gambar diagram Venn-nya itu sepertinya seperti ini ya, yang bukan. X anggota U union U semesta, X bukan A. Ini notasinya ya. Contoh, misalkan U adalah 1, 2, 3 sampai 9. A adalah 1, 3, 7, 9. Maka 2, 4, 6, 8. Ini B ya. B ini 2, 4, 6, 8. Komplement, misalkan adalah ada A himpunan semua mobil buatan dalam negeri, B himpunan semua mobil impor, C himpunan mobil yang dibuat sebelum tahun 90. Kemudian ada D himpunan semua mobil yang nilai jualnya kurang dari 100 juta. E himpunan mobil milik mahasiswa universitas tertentu. Nah, kemudian mobil mahasiswa di universitas ini produksi dalam negeri atau impor dari luar negeri. Maka ditulisnya seperti ini. Ya. E dan A gabungan dari E irisan B atau E dan A gabungan dari B. Nah, ini contoh lainnya ya. Oke. Selanjutnya ada selisih. Selisih ini lambangkan A dikurangi B ya. Jadi gambarnya seperti ini. Di diagram Venn-nya A kemudian dikurangkan dengan B, maka yang sama dengan B itu dihilangkan. Jadi sisanya hanya A yang tidak ada di B. Itu ya, ini contohnya. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup seperti ini gambarnya ya. Jadi A beda setangkup B
maka jawabannya adalah yang tidak beririsan. Ya, yang diarsir ini adalah jawabannya. Nah, ini contohnya ya. 2, 4, 6, 2, 3, 5. Nah, 2 ini kan beririsan, maka gambar di tengah ini. Maka jawabnya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, ini teoremanya ya. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat hukum komutatif. Jadi bisa bolak-balik seperti ini. Kemudian ada hukum asosiatif. Asosiatif itu adalah apa? Pengelompokan ya. Kemudian ini contoh beda setangkup ya. Ini contoh beda setangkup. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang perkalian Cartesian product. Jadi di Cartesian product ini semua anggota dari himpunan A dicocokkan dengan semua anggota dari himpunan B. Contohnya C sama dengan 1, 2, 3 dan D sama dengan AB. Maka C Cartesian product D sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, itu ya. Misal A sama dengan B sama dengan himpunan bilangan real, maka A kali B itu adalah semua himpunan semua titik di bidang datar. Nah, ini lanjutannya ya. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A Cartesian product B itu sama dengan A dikali B. Kemudian ada pasangan berurut A, B berbeda dengan B, A. Dengan kata lain, A, B tidak sama dengan B, A. Perkalian Cartesian tidak komutatif ya. A kali B tidak sama dengan B kali A. Dengan syarat A atau B tidak kosong. Jika A himpunan kosong, B atau B himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A. Itu sama aja hasilnya himpunan kosong. Kemudian selanjutnya ada perampatan operasi himpunan. Jadi kalau ada himpunan A irisan A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya, maka kita bisa tuliskan perampatannya seperti ini. Irisan I sama dengan 1 sampai dengan N, maka di sininya AI. Gabungan juga sama, Cartesian product juga sama, beda setangkup juga sama. Nah, ini masih ada perampatan ya. Perampatan operasi himpunan, contohnya A irisan B gabungan B2 gabungan sampai BN, maka hasilnya adalah AB1, AB2 dan seterusnya. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya untuk bab himpunan. Baik, untuk komen pertanyaan bisa melalui komentar atau bisa melalui grup yang telah kita bangun. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.